Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Puji Tuhan, Shalom. Kita percaya bahwa pagi hari ini kita semuanya penuh dengan sukacita oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami boleh kembali menyembah, memuji kepada Engkau dalam ibadah raya ini ya Tuhan. Dimanapun kami boleh berada, Engkau yang tahu, bahkan Engkau yang bersama dengan kami untuk menyertai, bahkan memberkati, mengurapi kami semuanya. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Hadirat-Mu sungguh indah. Hadirat-Mu sungguh mulia. Kau selalu di hidupku, diam selalu di dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu kami baik-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam betapa hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Hadirat-Mu sungguh indah. Bersama-sama katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh mulia. Kau selalu di hidupku, diam selalu di dalam hadirat. Bersama-sama katakan oh mulianya, oh mulia hadirat-Mu. Hadirat-Mu kami baik-Mu, kami baik-Mu memuja
katakan memenuhi mari sama-sama katakan mulia hadirat Tuhan, mulia hadirat-Mu, hadirat kami baik memuja-Mu, kami baik memenuhi tempat ini, memenuhi tempat ini, memenuhi tempat ini. Tepuk tangan yang meriah dalam kita pagi hari ini. Kita sambut hadirat Tuhan yang penuh dengan kemuliaan kebesaran keagungan. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Kami rindu, kami haus akan Engkau, akan hadirat-Mu. Yang mengurapi kami, yang menjaga kami dimanapun kami boleh berada. Saya percaya Tuhan bahwa Engkau-lah yang membawa kami semakin lebih dalam lagi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hadirat-Mu memulihkan, hadirat-Mu menyembuhkan, hadirat-Mu memberikan kekuatan yang baru, hadirat-Mu yang menjamah bagi setiap kami ya Tuhan, hadirat-Mu yang mengurapi kami untuk datang kepada-Mu ya Tuhan. Saya percaya hadir yang penuh dengan kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sungguh indah, sungguh berharga Tuhan. Terima kasih Tuhan.
suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Bersama-sama katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari jemaat yang kasih Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita pagi hari ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, kau dekat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Bersama-sama katakan, bersama-sama katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh besar, sungguh mulia, sungguh mulia, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari kita bersama-sama, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari sambil angkat tangan kita pagi hari ini di depan Tuhan, mari sama-sama katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan
berselami bagiku. Sungguh indah, sungguh, mari sama-sama katakan, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau tunjukkan Tuhan ini. Tak berselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat malam kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kuasa kasih-Mu yang mencoba, yang memberkati kami semuanya Tuhan dari hari ini Tuhan. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan yang mengubah dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami terima kemenangan yang besar yang luar biasa. Mari sama-sama katakan amin. Bapak Ibu beri bersama-sama. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadirannya bersuka cita. Bersama katakan sebab Tuhan ilaban dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan ilaban dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari bersama, mari masuk dengan gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya, penuhi baiknya dengan hati bersyukur, hadirannya bersuka cita. Bersama-sama katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan ilaban dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan ilaban dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi sebab Tuhan baik,
tangan yang meriah kalau kita bersorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih. Bila hati terasa berat, tak selalu mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Katakan Dia ubah, Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sama-sama sekali lagi katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Katakan Dia berfirman, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Bersama-sama katakan, sujud di hadapannya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Mu, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Karena sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah.
Kami percaya Tuhan, ketika kami datang di altar-Mu, sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, hari ini kami datang, kami sudah memuji dan besarkan nama-Mu. Kami yakin hati kami terhibur, kami dikuatkan dalam iman kami diteguhkan dalam keyakinan kami. Lewat pujian yang kami sudah naikkan Tuhan, membakar kehidupan kami untuk kami lebih bersemangat di dalam kami mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saatnya kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman yang kami boleh dengar ini membentuk kehidupan kami menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak daripada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan ini turun kepada hamba-Mu dan mengalir kepada setiap umat-Mu, untuk mereka dapat mengerti, dapat menangkap dan melakukannya dalam kehidupan hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu sebelum duduk. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara? Saya percaya luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah masuk di bulan Oktober. Kita tinggalkan bulan September ceria. Pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada pepatah mengatakan begini, tak kenal maka tak sayang. Untuk kita bisa menyayangi seseorang, kita harus mengenal seseorang itu. Dan mengenalnya tidak hanya sekedar kenal, tapi mengenal lebih dalam dan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Sehingga kita bisa menyasa, kita bisa menyayangi, kita bisa mengasihi orang yang kita kenal itu tadi. Karena itu bersama kita juga pada hari ini, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa menyayangi Tuhan Yesus ketika kita tidak mengenal pribadi Yesus. Dan hari ini saya berharap Bapak Ibu kita bisa mengenal Yesus dengan benar. Sehingga ke depan kalau ada persoalan, kalau ada masalah, kalau ada pergumulan, kalau ada tantangan, kita tetap bersama dengan Yesus. Kita tidak akan meninggalkan Yesus, tetapi kita akan terus bersama dengan Yesus. Dalam suka dan duka, dalam senang dan sukacita, semuanya kita akan tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita akan melihat firman Tuhan Bapak Ibu dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai dengan 21. Pembacaan kita pada pagi hari ini. Efesus pasal 4 ayat 20 sampai dengan 21. Dikatakan begini, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia. Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Saya ulangi ayat ini Bapak Ibu supaya kita bisa menangkap dengan betul. Bagian demi bagian daripada kalimat yang kita baca lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus Yesus. Yang nyata di dalam Yesus. Bapak yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Di dalam kehidupan ini harusnya kita ini adalah berbeda, adalah memiliki perbedaan antara orang yang mengenal Kristus dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Harus ada perbedaan dalam hidup ini ketika orang itu mengatakan aku mengenal Kristus. Atau ketika orang itu adalah belum mengenal Kristus. Harus ada perbedaannya yang nampak dalam kehidupan kita. Fakta yang nyata, dikatakan kita bisa melihat bagaimana orang yang disebut tidak mengenal akan Kristus. Di bagian yang pertama Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana orang yang tidak mengenal akan Kristus. Karena ayat ini berkata begini, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Perhatikan, kata tetapi kamu bukan demikian itu berarti sebelumnya ada orang, ada pribadi yang belum mengenal tentang Kristus. Lalu kalimat berikutnya di ayat 20 itu, kamu telah belajar mengenal Kristus. Ada dua pribadi yang kita boleh pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pribadi yang belum mengenal Kristus. Dan nanti yang kedua adalah pribadi yang sudah mengenal Kristus. Pribadi yang tidak mengenal Kristus,
Faktanya adalah demikian. Yang pertama dikatakan mereka tidak pernah sama sekali. Mereka yang tidak mengenal Kristus, kemungkinan di dalamnya adalah mereka tidak pernah sama sekali mendengar perkataan Kristus, mendengar pengajaran Kristus. Fakta yang kedua, orang yang tidak mengenal Kristus ini adalah tidak pernah menerima pengajaran daripada Kristus. Atau mungkin disebut menolak tentang Kristus. Fakta yang ketiga, mungkin mereka pernah mendengar, tetapi mereka tidak menerapkan. Mungkin mereka pernah mendengar pengajaran Kristus, tapi mereka tidak mengikuti dan tidak melakukannya. Itu faktanya. Itu faktanya yang terjadi di dalam kehidupan hari kesehari bagi orang yang tidak mengenal Kristus ini tadi. Nah, perhatikan bagi orang yang tidak mengenal Kristus, maka bagaimana gaya hidupnya? Kita akan membaca di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai dengan 19. Faktanya yang terjadi adalah demikian. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19. Sebab itu ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kehidupan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati daripada mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak mengenal Kristus, pribadi yang tidak mengenal Kristus, menurut Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 19, ada beberapa hal yang kita temukan bahwa yang pertama dikatakan, ini kenyataan yang ada. Orang yang tidak mengenal Kristus itu hidupnya seperti ini. Pikiran mereka itu menjadi sia-sia dan pengertiannya itu menjadi gelap. Pikirannya menjadi sia-sia, pengertiannya menjadi gelap. Artinya begini bahwa apa yang ada yang dipikirkannya adalah hal-hal yang sia-sia. Hal-hal yang sia-sia. Pengertiannya menjadi gelap, rasanya seperti buta, rasanya tidak bisa menangkap itu sebuah kebenaran. Ketika bicara mengenai kebenaran, mereka tidak bisa menangkap apa itu kebenaran. Kenapa? Karena mereka tidak menerima, tidak mendengar tentang pengajaran daripada Kristus. Pengertiannya menjadi gelap. Apa yang dikerjakan dilakukannya. Yang ada di sini itu selalu hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, hal-hal yang jahat itu yang ada di sana. Yang kedua, orang yang tidak mengenal Kristus, bagaimana kehidupan mereka, pola hidup mereka? Jauh dari persekutuan dengan Allah. Memandang seseorang selalu dalam pikiran yang negatif. Yang kedua ini juga dikatakan jauh dari persekutuan dengan Allah. Hari-hari dalam kehidupannya tidak bersekutu dengan Allah. Hari-hari dalam kehidupannya tidak punya keintiman dengan Allah. Hari-hari kehidupannya tidak punya kedekatan dengan Allah. Dekat dengan siapa? Dekat dengan kolam pancing. Dekat dengan siapa? Dekat dengan lapangan sepak bola. Kenapa? Justru di hari-hari ibadah. Lebih mementingkan kolam pancing. Lebih mementingkan lapangan sepak bola. Karena tim kesayangannya sedang main di sana. Tetapi kalau orang mengenal Kristus tidak demikian. Dia akan memilih berbeda dengan cara ini. Tetapi orang yang tidak mengenal Kristus akan melangkah, wah ini kesempatan. Mumpung yang main ini adalah tim kesayangan saya. Maka tidak peduli yang namanya ibadah, dia tinggalkan. Hari-hari mungkin tidak, apalagi sendiri secara pribadi dengan Tuhan. Orang tidak melihat, yang jelas-jelas hari Minggu itu waktunya ibadah saja, yang dilihat oleh orang banyak tidak dilakukan. Apalagi kalau seandainya sendiri orang lain tidak tahu. Yang tahu hanya dirinya dengan Tuhan. Pribadi yang tidak mengenal Kristus, tidak memiliki kedekatan, tidak punya hubungan, tidak punya keintiman dengan Tuhan. Yang kedua juga ketika pribadi ini tidak punya keintiman dengan Tuhan, hatinya menjadi degil. Muncul kedegilan hati. Bisa jadi begini, kedegilan hati itu mungkin begini ya, kalau bahasa Jawa itu ndablek mungkin begitu kira-kira. Nggak iso diomongi.
gak kena dikandani. Itu kedegilan hati. Ya, itu kedegilan, gak kena dikandani, gak kena diomongi. Kasarnya ndawablek itu loh saudara. Itu kondisi di mana mereka yang tidak punya persekutuan dengan Allah. Kalau punya persekutuan dengan Allah harusnya situasi saat seperti sekarang ini sebagai gambaran saja. Sudah dikeluarkan peraturan gubernur yaitu tentang menggunakan masker. Masih ada yang mereka keluar rumah tidak menggunakan masker dan ketika diingatkan menjadi marah sampai harus terjadi eyel-eyelan di sana. Perang mulut dan lain sebagainya. Padahal kan sudah jelas undang-undangnya setiap kita keluar harus menggunakan masker Bapak Ibu. Tapi ketika didapati sekarang ini lagi musimnya rahasia, justisi. Bagi orang yang tidak mengenal Kristus, mereka tidak menggunakan masker ketika pergi. Kemudian ketika ketahuan oleh petugas, oleh aparat di sana, lalu diingatkan. Ketika diingatkan apa yang dilakukan di sana, bukannya malah menurut. Saya salut dengan Ronaldo, seorang pemain bola yang sangat terkenal. Ketika dia ada di lapangan, dia ada di tribun, dia sedang menonton. Yang lain menggunakan masker. Lalu ada panitia itu mengingatkan. Panitia datang. Pengurus dari itu, dari lapangan itu atau panitia yang menyelenggara datang kepada Ronaldo. Dan ketika Ronaldo diingatkan, Ronaldo tanpa banyak kata. Ketika diingatkan disuruh menggunakan masker, Ronaldo langsung ambil masker dan langsung dipasang. Clear, selesai. Tidak terjadi gegeran, tidak terjadi gebukan, enggak terjadi tapuk, saudara. Enggak terjadi, kenapa? Karena langsung nurut begitu, gunakan masker, langsung dipakai maskernya. Selesai. Tapi yang ada terjadi apa? Bagi mereka yang tidak mengenal Kristus, mereka diingatkan malah tambah, membantah dan lain sebagainya. Macam-macam. Itulah kedegalan hati ketika mereka tidak punya persekutuan dengan Allah. Kalau punya persekutuan dengan Allah, ketika diingatkan, dia pasti akan menghargai dan dia akan melakukannya. Ya, karena seperti anjuran pemerintah, maskermu melindungi aku, maskerku melindungi kamu. Jadi ini kita bisa menangkap di sana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Jauh dari persekutuan dengan Allah menjadi kedegilan hati, punya apa kehidupannya menjadi kebodohan. Nah, yang ketiga, kita dapatkan dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19 ini, yaitu perasaannya dikatakan menjadi tumpul. Perasaannya menjadi tumpul, artinya begini, sudah tidak mempunyai belas kasihan kepada orang lain. Yang penting egonya itu yang muncul Bapak Ibu. Keakuannya itu yang muncul dalam dirinya. Gak peduli. Kembali ke menggunakan masker tadi. Mungkin ketika diberitahu mungkin bisa berkata begini. Aku gak pakai masker kan urusanku. Mungkin akan berkata begitu. Sakit-sakitku dewek loh. Zaman sekarang ya kan. Kita harus menyadari akan hal ini. Tidak memiliki perasaan. Perasaannya menjadi degil. Perasaannya menjadi tumpul di sana. Perhatikan baik-baik. Perasaannya menjadi tumpul. Tidak memiliki belas kasihan terhadap orang lain. Tidak merasakan bagaimana penderitaan orang lain, tidak merasakan bagaimana kesusahan orang lain, bahkan juga kebahagiaan orang lain pun tidak ikut merasakan. Contoh bagaimana Bapak Ibu, ketika orang lain diberkati, kalau orang itu tidak mengenal Kristus, yang muncul adalah marah ketika orang lain diberkati. Melihat tetangga diberkati, bukannya malah, oh ya mengucap syukur terima kasih, oh puji Tuhan kamu diberkati oleh Tuhan, kita ikut senang. Tapi yang ada kalau orang tidak mengenal Kristus, bukan kita ikut senang Bapak Ibu. Tapi justru kita, oh paling isok tuku ngene tuku ngono itu paling-paling gara-gara korupsi. Atau mungkin itu tadi nyolong di mana gitu. Tidak ikut sukacita padahal ya itu urusannya orang yang memang melakukan itu lalu bisa bermewah di sana. Tapi buat kita kalau dia happy, kita pun ikut happy. Amin. Ikut happy, tetangga kita happy, kita juga ikut happy. Kalau saya melihat jemaat itu bersukacita Bapak Ibu, saya pun ikut sukacita. Ya toh kalau jemaat itu sedih, saya juga ikut sedih. Kalau ada jemaat yang sakit, saudara, ya kan, kita pun juga memikirkan ya apa caranya, ya kan. Apalagi situasi sekarang ini, ya mohon maaf untuk kunjungan ke, misalnya ada yang sakit masuk rumah sakit itu sangat-sangat dibatasi. Tetapi paling tidak masih ada alat komunikasi
yang kita gunakan. Saya telepon, lewat WA, saya komunikasi video call dan lain sebagainya. Supaya apa? Saudara, itu ikut merasakan bagaimana orang itu mengalami kesedihan seperti itu. Paling tidak seperti itu. Dan saya percaya ditopang dengan doa, orang yang mengalami sakit pun juga sukacita. Amin. Ya kan? Seandainya tidak bisa dikunjungi tapi masih terus ditopang dalam doa, saya yakin ada sukacita. Pengalaman waktu saya sakit Bapak Ibu, ya kan? Saya merasakan ada seorang anak kecil lalu mengirim videonya sambil dia menyanyi. Ku yakin, ya toh, saat kau berfirman, dia menyanyi lewat pujian yang ada. Dan itu membuat saya hari itu langsung ada sebuah perubahan. Ketika dia mengirim video anak kecil, anggap saja dia adalah cucu saya gitu kan. Dia kirim, dia Opa sembuh, Opa Herno sembuh. Saya langsung saat itu begitu diputarkan oleh istri saya, truk gitu kan, saya dengar langsung ada sebuah perubahan. Yang tadinya nggak keringetan, itu jadi keringetan. Lalu panasnya mulai turun. Saya merasakan satu perubahan di sana. Paling tidak seperti itu. Itu perasaannya tidak tumpul. Tapi buat mereka yang tidak mengenal akan Kristus, perasaannya menjadi tumpul. Nah, perasaan yang tumpul selain tidak mengerti akan keadaan orang lain, yang berikutnya dikatakan begini, mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Kalau perasaannya sudah tumpul, mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Tadi itu kepada keegoisan, kepada keangkuhan hidupnya, kepada kesombongannya. Dia serahkan dirinya ke sana. Tidak peduli bahwa orang lain susah, yang penting aku tidak susah. Tidak peduli bahwa orang lain jalan, yang penting aku tidak jalan, aku naik motor. Tidak berperasaan terhadap yang lain. Kalau orang tidak mengenal akan Kristus. Yang ada dalam kehidupannya adalah cuekisasi. Artinya cuek saja gitu loh. Tidak ngurusi akan orang lain, biar saja di sana. Menyerahkan kepada hawa nafsu. Yaitu keangkuhan, kesombongan. Bahkan kepada kehidupan yang merusak tatanan sosial. Merusak kepada tatanan sosial. Karena perasaan sudah mulai tumpul. Sudah jelas diingatkan, jangan menggunakan obat terlarang, jangan menggunakan obat terlarang. Masih saja. Sudah pernah ditangkap, baru keluar ketangkap lagi dengan kasus yang sama. Kenapa? Karena perasaan sudah tumpul, sudah menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Yang kedua, perasaan yang tumpul itu adalah mereka mengerjakan segala sesuatunya dengan serakah. Yang penting aku oleh akeh, yang penting aku dapat paling banyak. Itu tadi kembali kepada egoisme pribadi. Kembali kepada keakuannya. Ketika orang itu tidak mengenal akan Kristus. Dan saya berharap kita adalah orang-orang bukan pribadi yang tidak mengenal Kristus. Tapi pribadi yang kedua. Yaitu yang mengenal akan Kristus. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat kita. Buat Allah yang luar biasa. Nah, yang kedua dikatakan pribadi yang mengenal Kristus. Pribadi yang mengenal Kristus di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-22 sampai 32. Dikatakan begini Bapak Ibu. Efesus pasal 4, ayat 22 sampai dengan 32. Demikian firman Tuhan. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan menggunakan manusia baru yang telah diajarkan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi. Tetapi, baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun
di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pada segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pribadi yang mengenal Kristus ada sederet kriteria yang menunjukkan bahwa orang ini adalah pribadi dalam Kristus. Tadi kita sudah kupas tentang pribadi yang di luar daripada pengenalan Kristus. Tapi mereka yang mengenalkan Kristus kita dapati yang pertama adalah orang yang benar-benar mengenal Kristus dalam kehidupannya. Yang pertama dikatakan harus menanggalkan manusia lama. Apa manusia lama? Manusia lama itu kemalasan. Manusia lama itu hidup dalam perjudian. Manusia lama itu hidup dalam pemborosan. Ya, manusia lama itu membuang waktu dengan sia-sia. Itu manusia lama. Manusia lama itu tidak menyukai ibadah. Manusia lama itu tidak menyukai firman Tuhan. Manusia lama itu tidak mempunyai persekutuan dengan Allah. Tadi dikatakan di ayat sebelumnya. Yang kita baca tadi. Tidak mempunyai hubungan yang karib dengan Tuhan. Kalau kita mengenal Kristus, kita harus kembali menggunakan manusia baru. Manusia lama kita harus tanggalkan. Kita harus tanggalkan. Bahkan manusia lama mungkin begini. Aku tidak berani melayani, Pak. Mungkin bisa itu manusia lama. Kenapa? Karena iblis akan sukacita kalau orang itu tidak melayani. Tidak melayani Tuhan. Iblis paling suka, gak apa-apa kamu gereja. Tapi jangan sampai kali-kali kamu melayani Tuhan loh. Ya kan? Masuk pun nyapu aja, jangan. Biarkan saja. Itu soal penggawean dewi, ono tugas dewi. Nah, manusia lama itu. Kenapa? Karena iblis akan menjadi suka ketika orang itu tidak melayani Tuhan. Tanggalkan manusia lama. Ya, tanggalkan manusia lama. Itu orang yang mengenal Kristus. Yang kedua, orang yang mengenal Kristus itu apa? Diperbarui oleh roh. Diperbarui dalam roh dan pikirannya. Yang tadi punya pikiran yang najis, punya pikiran yang kotor, itu dirubah menjadi pikiran yang positif. Maka dikatakan oleh firman Tuhan dalam Filipi, jelas sekali apa yang manis, apa yang sedap didengar, itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau orang mengenal Kristus selalu berpikir yang positif. Selalu mendengar yang enak didengar. Mendengarkan apa dan menyampaikan yang enak didengar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Diperbaharui pikirannya oleh roh. Orang yang mengenal Kristus. Karena itu penting kita ini menerima Yesus dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa melihat perbedaan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Kalau kita ini pribadi yang mengenal Kristus, mulai membuang perkataan-perkataan dusta. Menipu, mengatakan kata-kata yang kotor, mulai dihapus di sana. Guyon ya guyon. Tetapi ojo kebacut. Kenapa? Mulut kita diperbalui oleh roh. Dan biarlah perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang baik. Yang membangun. Saudara, ya? Yang membangun, bukan yang merusak. Yang berikutnya, yang keempat, dikatakan begini. Kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Pak, apa pendeta tidak boleh marah? Apa manusia selama hidup tidak boleh marah? Marah ya marah. Bukan berarti pendeta tidak pernah marah Bapak Ibu. Bukan berarti pelayan Tuhan tidak pernah marah. Tetapi kemarahannya jangan sampai menimbulkan dosa. Ya apa kemarahan tidak menimbulkan dosa? Ya toh? Kalau ketika melihat orang itu salah, lalu pemimpin ini menegur, kemudian menegurnya dengan marah, jangan terus dibawa sampai pulang. Terus dibawa sampai besok. Waktunya naik pangkat, tidak dinaikkan pangkatnya. Itu yang menimbulkan dosa. Karena apa? Timbul dendam. Kalau toh marah hari itu tahu salah diingatkan. Jeder, selesai. Mari ngono dijak nang ngone warung bakso. Ayo mangan bakso bareng.
Saya pernah mengalami Bapak Ibu, ketika saya mengajar ada siswa yang tidak nurut. Yo tak seneni. Saya marah, tapi mari ngono. Waktu itu masih belum, situasi pandemi masih boleh kumpul. Saya belikan kue lalu makan bersama di situ. Atau kalau tidak dia tak suruh ke warung di sana, beli makanan di sana, tak bayari. Kira-kira begitu. Jadi marah saya sudah selesai begitu. Ya saya minta ampun Pak, saya minta maaf Pak. Selesai sudah. Nah kalau kita mengenal Kristus seperti itu. Tapi kalau gak mengenal Kristus, mumpung ini kesempatan marah, dimarahi jeder, disimpan dalam hati, digomuli, sampai yang di rumah pun juga ikut timbul dimarahi. Lalu besoknya waktunya naik pangkat tidak dinaikkan pangkat. Gara-gara apa? Muangkel dan jengkel. Karena dia ini orang yang membuat marah atas dirinya. Nah perhatikan baik-baik di sini Bapak Ibu. Marah ya marah, tetapi jangan sampai menimbulkan dosa. Marah ya marah, jangan sampai matahari terbenam. Artinya biar selesai hari itu cepat kelar. Dan selanjutnya bisa melakukan hal yang lain. Yang berikutnya, yang kelima dikatakan begini. Orang yang mencuri janganlah mencuri lagi. Kalau pada waktu bertobat itu di pertobatannya dari seorang pencuri, maka berhenti dari mencuri. Bukan hari ini bertobat mencuri mana, ya itu belum bertobat namanya. Kalau memang sudah bertobat yang tadinya dari asal mencuri, berubah menjadi tidak lagi mencuri, tapi bekerja keras. Dikerjakannya itu membawa hasil dan bisa menolong orang lain. Dari hasil yang halal. Dari hasil yang benar-benar murni dari hasil kerja keras. Bukan karena mencuri. Yang berikutnya, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus yang fatal itu adalah menolak ajakan untuk menerima Yesus. Itu yang fatal, menolak ajakan daripada Tuhan Yesus untuk mengikut Yesus, untuk percaya kepada Yesus. Tetapi menyangkal dikatakan mendukakan Roh Kudus ketika Roh Kudus mengingatkan, waktunya kamu baca Alkitab. Lalu kita tidak menuruti di sana. Waktunya kamu berdoa, lalu kita tidak menuruti. Waktunya kamu beribadah, ternyata tidak menuruti. Itu mendukakan. Contoh begini Bapak Ibu. Kalau kita menyuruh anak kita, ya toh, kita sebagai orang tua, kita menyuruh anak kita. Nak, ayo sekarang waktunya belajar. Iya Pak, nanti. 2 kali, nak, ayo ini belajar. Nanti slow malam. Iya Pak, nanti. Lalu 3 kali, nak, ayo belajar. Waktunya kamu belajar sekarang. Datuk malah keturun. Apa yang terjadi saudara? Kita bisa marah di situ, betul nggak? Kita bisa muncul di sana menjadi marah. Itu mendukakan. Salah satu bentuk mendukakan yaitu jadi yang paling fatal menolak ajakan untuk menerima Yesus. Itu menolak itu termasuk mendukakan Roh Kudus. Benar-benar di sana. Tetapi yang mendukakan Roh Kudus yang kelihatannya tidak terlihat itu adalah apa? Yaitu tadi ketika diperintah tidak melakukannya, itu mendukakan Roh Kudus. Itu tadi seperti gambarannya orang tua menyuruh anaknya tidak dikerjakan. Nah, tolong buangkan sampah, gak dibuang-buang sampah. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ya orang tua bisa timbul marah di sana. Lu kamu ini disuruh buang sampah saja enggak mau. Tapi nek njaluk uang jajan, nyerentul lah. What is nyerentul? Artinya begini bahwa pokoknya aku harus dapatkan uang jajan. Itu. Sampai ada peristiwa kemarin ditangkap oleh polisi seorang istri. Membunuh suaminya gara-gara apa? Gara-gara suaminya minta uang 30.000 untuk beli rokok. Mungkin suaminya, istrinya sudah ngomong gak usah ngerokok. Mohon maaf, tidak mendapatkan penghasilan. Tidak mendapatkan penghasilan sebenarnya. Sik njaluk duit gitu rokok saudara. Makin mungkin kejengkelan itu istrinya. Sudah diingatkan kamu jangan rokok. Rokok itu begini rahasianya. Begini akibatnya dan lain sebagainya. Mungkin itu tidak dituruti. Sampai akhirnya saking jengkelnya timbul kemarahan sampai dibunuh suaminya Dewi. Saudara, perhatikan baik-baik di sana. Itu mendukakan Roh Kudus. Karena ketika Roh Kudus mengingatkan kita, waktunya beribadah, nang berangkat ibadah. Waktunya belajar firman, ayo nang disiapkan belajar firman. Waktunya berdoa, ayo kita siapkan untuk kita berdoa. Itu tidak mendukakan Roh Kudus, apalagi sampai menolak. Ya. Yang terakhir, perhatikan baik-baik. Yang terakhir, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan lain sebagainya, jangan ada pada kita. Itu tanda di mana orang yang
mengenal Kristus, memiliki hati yang legowo. Perasaannya tidak tumpul. Tadi, ya toh, kalau yang tidak mengenal Kristus perasaan tumpul. Yang tidak mengenal Kristus, yang mengenal Kristus perasaannya tidak tumpul. Dan apa yang terjadi? Dia mudah untuk mengampuni. Seberat apapun orang menyalahi kita, kita bisa mengampuni. Nanti akan ada pembahasan di berikutnya ketika kita masuk di dalam pengampunan. Tetapi untuk kita yang mengenal Kristus, salah satunya adalah melepaskan pengampunan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dosa kita di hadapan Allah itu berapa besarnya? Tidak terhitung. Alkitab mencatat bahwa yang menjadikan pemisah antara kamu dengan Allahmu itu karena kejahatanmu. Yang menjadikan Allah tidak mendengar doamu itu karena dosamu. Itu menjadikan dosa ini penghalang untuk bersekutu dengan Allah. Tetapi toh kenyataan yang terjadi ketika kesalahan yang begitu besar, Allah masih memberikan kasih-Nya sangat besar. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal. Jadi sampai Tuhan memberikan itu. Kenapa? Itu bentuk pengampunan yang Tuhan beri. Nah, kalau kita orang mengenal Kristus, kita lepaskan pengampunan. Jangan ada kepahitan, jangan ada sakit hati, tapi yang ada adalah sukacita bersama. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Dua hal yang terpenting bagaimana kita ini bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Kita tahu Kristus adalah pribadi yang suka mengampuni. Kita tahu pribadi Kristus adalah suka menyukakan hati Allah. Kristus adalah melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Maka kalau kita mengenal pribadi Kristus, maka semua yang duniawi kita letakkan, kita taruh, kita tinggalkan. Dan kita mengikut Yesus. Dan kita mendengarkan pengajaran Yesus. Dan kita mengikuti ajaran Kristus. Maka hidup kita akan berkenan di hadapan Allah. Dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan akan dipermuliakan lewat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Dan kita akan masuk di dalam mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung senang semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kami pada pagi hari ini.
Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berbicara kepada setiap kami, agar kami lebih dalam lagi Tuhan mengenal akan Engkau di dalam hidup kami. Sehingga Tuhan kami boleh sungguh-sungguh mengerti akan kehendak-Mu dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan mampukan kami untuk kami boleh melakukan setiap perkataan firman-Mu yang datang kepada kami pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati Tuhan dengan hikmat, sehingga boleh lebih lagi Tuhan melayani Engkau dengan indah. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan siang hari ini, kami bersama-sama berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami Bapa, yang saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19 Tuhan. Tuhan kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, buat bangsa kami, buat kota kami, buat daerah di mana kami tinggal. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang akan memberikan pemulihan untuk bangsa kami. Engkau memberkati Tuhan segala daya upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami Bapa. Biarlah Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan Engkau akan menolong Tuhan, sehingga usaha-usaha yang dilakukan untuk menghentikan penyebaran virus ini Tuhan, semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Sehingga Tuhan kami akan mengalami pemulihan dari situasi yang sangat sulit saat ini Bapa. Biar Engkau juga memberkati setiap umat-umat-Mu Tuhan, khususnya yang ada di GCC Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu satu persatu ya Bapa. Baik yang saat ini sedang mengalami sakit, Tuhan Engkau melawat, Engkau mencurahkan kesembuhan buat umat-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, kesulitan dalam ekonomi mereka, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan solusi, Tuhan memberikan jalan keluar. Kami percaya Engkau akan memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa, biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini juga sedang dalam persoalan. Kiranya Engkau juga selalu memberikan jalan keluar buat mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat GCC, biarlah Tuhan berkati. Dalam situasi wabah pandemi saat ini Tuhan, kami boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Kami boleh tetap memuji Engkau Tuhan. Kami bersyukur, biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menolong agar kami boleh tetap Tuhan dapat menjalankan setiap kegiatan-kegiatan kami yang ada di GCC ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan dan menyerahkan setiap umat-umat-Mu Tuhan dimanapun saat ini berada. Biarlah semuanya boleh tetap dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di dalamnya, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang Tuhan, kami siap untuk menerima berkat dari Yang Maha Tinggi. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kembali bersama-sama angkat kedua tangan saudara. Kita mengakhiri ibadah ini. Jika palamara mata karala masikiri pindaralamu, syarala manala mata karala pasikiri pindarala para palamara. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lakukan firman Tuhan yang kita dengar bersama pada pagi hari ini. Maka damai sejahtera sukacita Tuhan turun kepada saudara, turun kepada Bapak Ibu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Anugerah berkatnya dicurahkan kepada kita semua. Dibuat berhasil engkau dalam usahamu, dibuat berhasil engkau dalam studimu, dibuat berhasil engkau dalam membangun kehidupan rumah tanggamu, dibuat berhasil engkau di dalam pekerjaanmu, dibuat berhasil engkau dalam pelayananmu, dibuat berhasil engkau di dalam segala aktivitasmu. Sekarang terimalah berkat Tuhan, berkat yang diberikan oleh Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus, dalam perusahaan Roh Kudus, memberkati Bapak Saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya kita diberkati Tuhan, mari kita semua berkata, amin. Puji nama Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita selesai dan saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.